di 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 banyak tempat ikut terbantu mendapatkan speaker-speaker yang kalau kita undang secara tradisional mungkin akan menyiksa dari sisi akomodasi, tapi lewat platform ini lewat platform ini kita bisa ya gratisan lah ya. Kalian akan menjadi suhada-suhada pendidikan gitu loh. Yang berikutnya dari sisi dosen, saya menangkap beberapa impresi dari beberapa teman cukup terbantu dengan adanya webinar ini, karena mereka tahulah bahwa untuk online itu penyakit pertamanya adalah kebosanan, yang kedua jatuhnya pada tugas yang menumpuk. Nah, jadi dengan dua reasoning itu, maka saya dengan Prof. Tirta berusaha supaya platform ini akan kita lanjutkan dengan tema webinar 1, webinar 2, dan seterusnya dengan mengambil resources dari teman-teman dosen HI di seluruh Indonesia yang kita tahu nanti apa bidangnya seperti apa, dan kita kaitkan dengan perkuliahan di masing-masing kampus gitu. Itu mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan di awal, sekaligus provokasi bagi teman-teman yang lain. Prof. Tirta, silakan, saya sudah kehabisan kata-kata. Ya baik, terima kasih Pak Ade, ini luar biasa. Jadi sebenarnya saya harus menyampaikan ini adalah inisiasi dari Pak Ade yang kemudian menghubungi saya sebenarnya jadi pembicara, kemudian kita kayung bersambut ya. Saya pikir kita harus beraksi gitu ya, kita harus action lah. Tadi hal yang disampaikan Pak Ade berkaitan dengan inovasi pembelajaran sangat penting. Justru dengan adanya seperti ini, mulai banyak yang juga menghubungi saya juga, gimana caranya kita bisa ikutan gitu. Kalau dulu ngundangnya jauh-jauh, mikirin tiket susah ya Pak Ade ya. Nah sekarang dengan seperti ini bagaimana? Nah dari kami, dari HI BINUS, kami juga sudah diberikan arahan juga oleh pimpinan, oleh Pak Rektor ya, itu juga Profesor Dr. Insinyur Haryanto Prabowo menyampaikan bagaimana BINUS dengan kekuatan IT-nya bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada seluruh bangsa Indonesia gitu ya. Nah, kalau yang bisa punya uang untuk menyumbang, mungkin APD dan lain-lain, nah di dunia pendidikan apa ini yang kita bisa lakukan? Ini inline dengan dari Ristek Brain ya, kemarin ada edaran kan tentang sayembara atau lomba ya, bagaimana para peneliti itu melakukan satu terobosan berkaitan dengan COVID. Nah mungkin kita sosial humaniora, khususnya hubungan internasional, ya mungkin tidak langsung berkaitan dengan virusnya itu sendiri, tapi saya yakin kita bisa berkontribusi dari sisi yang lain. Kajian HI luar biasa seperti yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Sudah ada Bu Ratih ya, dan ada Bu Brian juga. Nah itu sebenarnya pengantar dari saya juga. Jadi ini semoga akan menjadi awal yang baik untuk bersama lintas kampus. Kita tahu ini juga satu kampus yang sangat besar, dan juga alumni HI terutama ya, itu banyak sekali, dan kita bisa tunjuk saja prodi HI di Indonesia, pasti di situ ada alumni UMJ-nya. Itu ya Kang Ade ya, termasuk HI BINUS ada juga alumninya. Nah ini ada yang ikut di sini juga gitu ya. Oke, nah kontribusi yang menarik. Baik, saya kira saya tidak bijak juga ya untuk mengantarkan terlalu banyak. Intinya kita kampus kita berdua ini HI UMJ, HI BINUS berusaha untuk membuat langkah-langkah konkret agar kita dapat produktif, terutama kepada mahasiswa. Saya selalu sampaikan bahwa hak mahasiswa yang mereka sudah membayar juga tidak boleh dinomorduakan. Nah ini yang penting. Kalaupun ada kesulitan-kesulitan, UMY kemarin luar biasa, edaran Pak Rektor memberikan subsidi. Ya. Nah sekarang kalau di BINUS kita sharing resources dari sisi IT-nya, sangat welcome. Jadi sekalian nanti teman-teman kalau kita ada waktu dan memungkinkan silahkan kita kontak, kita gunakan forum-forum ini sebaik-baiknya. Demikian sudah persis waktu Indonesia bagian Jakarta 10.31 menit. Nah ini pembicaranya udah nggak tahan. Mungkin Bang Ade bisa mengenalkan pembicaranya nih yang luar biasa hari ini. Silakan.
Baik, terima kasih Prof. Tirta. Tersanjung tadi beberapa alumni HI memang banyak menyebar di berbagai kampus. Kecuali Mirota kampus nggak ada alumni HI. Ada ya, yang malah dari ada. Ini ada beberapa teman yang juga terima kasih nih, udah ada beberapa jurnalis juga yang gabung di sini. Jadi mungkin beberapa mungkin tidak harus tidak harus menjadi konsumsi publik untuk ini untuk kepentingan akademik aja. Itu ini disclaimer yang pertamanya. Oke, kita sudah ada 51 peserta. Ini bisa dikonversi 2 kelas. Kita akan mulai dari Bu Ratih nanti, mekanismenya dari Bu Ratih, terus dari Mbak Bella. Kemarin Bu Ratih saya ajak untuk mengisi webinar 2 ini karena risetnya tentang diplomasi bencana. Sementara Mbak Bella berdasarkan portofolio yang disampaikan oleh Prof. Tirta kemarin, beliau sangat concern di isu-isu tentang rejim kesehatan baik lokal maupun internasional. Jadi mereka akan saling melengkapi. Nanti Ibu Ratih akan melihat bagaimana implikasi, bagaimana kemudian impact dari COVID-19 ini terhadap diplomasi bencana di Indonesia, apa yang agenda yang tersisa dari itu, apa ruang akademik yang bisa dielaborasi dari sisi diplomasi bencana. Dari sisi Mbak Bella mungkin ada banyak publikasi yang saya pikir beredar pada pekan-pekan ini tentang kritik terhadap rejim kesehatan internasional seperti WHO, bagaimana WHO dituduh sangat China's bias gitu ya oleh Donald Trump, kemudian disambut oleh berbagai negara. Nah itu mungkin juga sesuatu yang komplementer. Oke, tanpa membuang waktu, silakan Bu Ratih untuk berapa menit, Prof, jatah untuk presenter satu present. Ya, awal mungkin 15-20 menit dulu ya. Oke. Oke, teman-teman yang lain, saya mohon yang lain ketika presenter mengemukakan gagasannya untuk mute modenya mode audionya di silent. Terima kasih. Silakan Bu Ratih. Baik, terima kasih Prof. Tirta, Pak Ade yang sudah membuka dengan sangat insightful ya. Artinya forum ini saya ingin mengapresiasi dulu bahwa ini sesuatu yang luar biasa di saat kita tinggal di rumah, tapi kita masih bisa bertukar gagasan, bercerita tentang pengalaman, bagaimana kita melihat satu isu, terutama sekarang terkait dengan penyebaran COVID ini sebagai satu fenomena yang layak untuk didiskusikan. Jadi menyambung tadi yang disampaikan Pak Ade, memang saya beberapa tahun belakangan ini banyak memberikan perhatian pada diplomasi bencana. Namun sesuatu yang menantang pada isu tentang penyebaran COVID ini, ada sesuatu yang berbeda dari konsepsi tentang bencana, pemahaman bersama tentang apa itu bencana, sampai kepada bagaimana negara maupun aktor-aktor lain itu merespon isu tentang penyebaran COVID ini. Nah, bicara tentang diplomasi bencana, saya mau memulai bahwa bicara tentang diplomasi bencana, kita akan melihat bahwa bencana itu menjadi sebuah instrumen yang penting untuk memperjuangkan banyak kepentingan, baik itu kepentingan politik, untuk resolusi konflik, seperti tulisan-tulisannya Ilan Kelman yang melihat bahwa bencana itu bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk menyelesaikan berbagai konflik yang sudah berlarut-larut. Misalnya dia memberi contoh bagaimana kasus di Aceh, itu mendapatkan momentum untuk penyelesaian secara damai ketika terjadi tsunami. Atau juga bahwa bencana itu bisa menjadi pintu masuk bagi kerjasama yang lebih intensif terkait dengan ekonomi, sosial budaya, dan banyak lagi. Jadi poin pada diplomasi bencana yang saya ingin sampaikan pada forum ini lebih pada bagaimana bencana itu menjadi instrumen penting yang bisa digunakan oleh negara maupun aktor lain untuk bisa mengambil peranan dalam upaya mencapai kepentingan-kepentingan strategis mereka. Jadi kalau semula dulu
pembicaraan bencana ini kecenderungan beberapa tahun belakangan ini kan masih dibicarakan dalam konteks, paling banyak itu dibicarakan dalam konteks natural disaster atau bencana yang terkait dengan alam. Tapi sebenarnya bencana yang non-alam itu sudah masuk dalam sebuah definisi yang diterima oleh publik, bahwa misalnya seperti epidemi saja sudah disebut sebagai bagian dari yang kita sebut sebagai bencana. Tetapi yang terjadi saat ini kita tidak pernah membayangkan bahwa yang disebut epidemi yang kemudian menjadi pandemi itu punya skala yang sangat berbeda. Sehingga bisa jadi ini menuntut kita untuk mungkin meredefinisi ulang atau membuat manajemen yang berbeda dalam isu yang baru terkait dengan pandemi ini. Nah, kalau bicara tentang bagaimana kontribusi diplomasi bencana, sebenarnya banyak sekali record yang kita bisa lihat bahwa diplomasi bencana ini sebenarnya sudah menghasilkan banyak sekali output yang sangat bermanfaat. Misalnya bahwa melalui kerjasama antar negara, melalui diplomasi yang dilakukan oleh banyak aktor, kita sudah melihat bagaimana ada bantuan bencana atau bantuan antar negara terkait dengan bencana itu sudah menjadi norma internasional. Kemarin dalam webinar dengan Pak Dubes Turki, dia meng-highlight itu bahwa sekarang bantuan antar negara dalam isu tentang bencana itu sudah menjadi norma internasional. Artinya apa yang terjadi di negara lain, di wilayah yang jauh dari satu negara itu menjadi bagian dari tanggung jawab bersama untuk saling membantu. Kemudian kita juga melihat bahwa banyak sekali tata kelola atau manajemen yang dibangun atas dasar bagaimana diplomasi antar negara bersepakat untuk membangun kerjasama yang intensif melalui lembaga maupun organisasi atau antar negara. Artinya diplomasi bencana sudah berkontribusi dalam aspek membangun manajemen bencana internasional. Lalu upaya untuk resolusi konflik, menciptakan perdamaian. Mungkin tidak secara langsung bencana itu memberi insentif pada tercapai sebuah upaya perdamaian, tetapi dia bisa menjadi sebuah momentum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau dalam perselisihan yang berkepanjangan untuk menggunakan momentum bencana itu sebagai sarana untuk resolusi konflik. Dan satu yang menurut saya perlu kita melihat lebih dalam adalah bahwa bencana dalam konteks diplomasi bencana ini membangun solidaritas beyond border. Bahwa solidaritas ini sekarang tidak lagi terbatasi oleh wilayah teritorial yang dulu sangat dipandang sebagai satu wilayah teritorial tertentu saja, tapi kita bisa melihat bagaimana mobilitas bantuan asing baik dari negara, non-negara, bahkan individu itu lintas perbatasan. Jadi saya mau meng-highlight bahwa diplomasi bencana ini punya nilai strategis, dia instrumen yang sangat strategis untuk bisa digunakan. Nah, lalu bagaimana konteks diplomasi bencana ini bisa digunakan untuk melihat fenomena tentang COVID-19 ini. Karena tadi saya sudah sebutkan bahwa sebenarnya epidemi, penyakit menular yang terjadi dulu, itu sebenarnya sudah menjadi satu bagian dari apa yang kita sebut sebagai bencana. Tapi mungkin tidak pernah terbayangkan oleh siapapun, oleh negara apapun, manapun yang membayangkan bahwa skala bencana yang disebut sebagai corona ini begitu luar biasa. Dari sisi penyebarannya sekarang kalau saya tidak salah sudah 210 lebih negara. Kalaupun ada negara yang mengatakan dia belum memiliki data tentang atau memiliki kasus positif, bisa jadi kita menyaksikan itu. Kemudian kalau kita lihat bahwa skala yang begitu luas itu kemudian diikuti dengan kebijakan untuk lockdown, atau kemudian kebijakan kalau di Indonesia kita pakai social distancing atau physical distancing, yang intinya sebenarnya adalah membatasi akses, menutup akses, yang selama ini sebenarnya menjadi core kita dalam era globalisasi. Dalam isu bencana alam misalnya yang saya banyak teliti, itu kan perbatasan menjadi tidak penting. Ini tentang manusia. Responsibility to protect itu menjadi prioritas. Lepaskan kekakuan tentang border. Tapi sekarang kita melihat bahwa border itu menjadi penting lagi. Ketika negara kemudian menutup mobilitas, menutup akses pergerakan orang, bahkan barang pun menjadi sangat sangat kompleks untuk bisa memasuki satu wilayah tertentu. Artinya ada fenomena yang berbeda untuk melihat bagaimana pandemi ini menjadi satu kasus bencana yang baru yang harus kita lihat dengan lebih seksama lagi.
Di Eropa misalnya kita melihat bagaimana negara-negara yang tergabung dalam EU sekarang merasakan bahwa solidaritas di antara mereka juga mengalami penurunan. Mereka melihat 5 negara utama di Eropa sekarang menjadi 5 yang terbesar. Italia, Prancis, kemudian Jerman, yang semula mereka adalah negara-negara yang paling banyak bergerak untuk memberikan bantuan, sekarang mereka adalah negara-negara yang paling membutuhkan. Artinya ini juga mengubah tata kelola dalam distribusi bantuan. Negara-negara yang semula adalah negara-negara donor, sekarang kita melihat mereka adalah negara yang paling membutuhkan. Amerika saja, beberapa waktu yang lalu kan Trump menyebut tentang Chinese virus untuk menyebut bahwa ini menunjuk Cina gitu. Tapi beberapa waktu belakangan dia meminta Cina untuk membantu Amerika karena sekarang Amerika menjadi yang nomor 1. Artinya kalau dulu sebelum pandemi ini muncul sebagai fenomena bencana yang baru, itu kita melihat bahwa negara donor itu dikuasai oleh negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa. Dan kita melihat bagaimana Ebola misalnya yang terjadi di Afrika, itu Amerika adalah salah satu yang terbanyak dan terpertama memberikan bantuannya di Afrika. Tapi kemudian dalam kasus pandemi ini kita melihat bagaimana Amerika kepayahan dengan jumlah korban yang semakin besar, dengan keterbatasan peralatan medis dan lain sebagainya. Jadi pandemi ini telah mengubah bagaimana relasi donor dan resipien. Kita melihat ada negara-negara baru yang sekarang aktif sekali memberikan bantuannya. Kita tidak bisa mengabaikan negara seperti Vietnam. Vietnam sampai hari ini belum ada yang tercatat meninggal karena kasus ini. 200-an lebih tapi belum ada yang meninggal. Dan dia sudah aktif melakukan diplomasi bencana melalui pemberian bantuan, terutama pada negara-negara yang ada di sekitarnya seperti Kamboja, Laos. Kemudian dia bahkan juga menawarkan ke Amerika. Artinya ada pola yang berubah dari yang semula dari barat ke selatan, sekarang bisa jadi ini selatan atau timur ke barat. Artinya ini menarik untuk melihat bagaimana corona menciptakan atau mendorong pada perubahan tata kelola tentang distribusi bantuan dalam konteks diplomasi bencana. Nah, untuk lebih spesifik, sebenarnya saya ingin melihat bagaimana Cina sebagai the main countries yang ada di balik semua peristiwa ini. Kalau kita melihat bahwa Cina dalam waktu belakang ini ternyata memanfaatkan sangat intensif bagaimana isu tentang pandemi itu. Kalau di awal, di sekitar Desember akhir, itu Cina menjadi negara yang dianggap sebagai sumber penyebaran, kemudian Cina dianggap sebagai negara yang bertanggung jawab atas terjadinya penyebaran ini. Dan Cina pada awalnya adalah negara yang menerima bantuan dari negara lain. Ada 80 negara kalau saya tidak salah dan 10 organisasi internasional yang memberikan bantuan dalam konteks diplomasi bencana untuk membantu penanggulangan pandemik ini di Cina. Tapi kemudian kita melihat dalam perjalanan waktu, kita melihat Cina menunjukkan efisiennya dia melakukan upaya untuk mengurangi dan juga menekan jumlah penyebaran. Saat ini dia ada dalam posisi sebagai negara yang telah memiliki sukses story dan itu penting dalam hubungan antar negara. Kita melihat sekarang Cina benar-benar memaksimalkan sarana pemberian bantuan baik itu berupa peralatan medis maupun mobilisasi tenaga medis itu sebagai bagian dari instrumen diplomasinya ke luar negeri. Jadi saya mau mengatakan bahwa pemberian bantuan asing dari Cina ke negara-negara yang mengalami pandemi ini menjadi instrumen dalam diplomasi yang dilakukan oleh Cina. Nah, apa tujuannya? Pertama, jelas Cina ingin mengubah pandangan publik internasional yang pada awalnya memandang Cina itu sebagai negara yang merupakan sumber dan penyebab dari wabah ini, kemudian menjadi negara yang secara efektif mampu untuk menyelamatkan wilayahnya dan punya harapan untuk membantu menyelamatkan dunia. Itu bagaimana diplomasi digunakan. Kemudian yang lain, saya berpikir bahwa diplomasi bencana melalui pandemi ini digunakan Cina juga untuk membangun reputasi. Kita melihat dalam publikasi, dalam media online, itu bagaimana efektifnya Cina menyusun rencana untuk membangun fasilitas-fasilitas kesehatan. Dalam beberapa hari mereka berhasil membangun rumah sakit. Itu untuk menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki reputasi dan punya kapabilitas untuk menyelesaikan pandemi ini.
Kemudian yang juga menarik adalah mobilitas bantuan yang dilakukan Cina ke luar negeri ini juga menunjukkan kapasitas industri kesehatan Cina. Bagaimana mereka memiliki tentu saja tenaga kerja yang banyak, kemudian kapasitas teknologi dalam industri kesehatan itu menjadi sebuah promosi kepada dunia melalui bantuan-bantuan itu, bahwa kalau butuh silahkan datang ke Cina karena kami punya yang dibutuhkan untuk mengalahkan pandemi ini. Dan pada puncaknya mungkin Cina ingin menunjukkan posisinya sebagai negara yang harus diperhitungkan dalam konteks politik global. Nah, narasinya bagaimana membangun itu? Ya, yang jelas bahwa Cina menunjukkan dia berhasil, pandemi itu berhasil diredam, sekarang pertumbuhannya tidak cukup signifikan lagi, hanya 1 digit, dibandingkan dengan beberapa periode yang lain. Beberapa kota utama seperti Hubei juga sudah dibuka, itu menjadi salah satu informasi yang terus-menerus dikabarkan ke Cina untuk menunjukkan bahwa dia menang melawan corona. Kemudian juga dia dengan cepat memberikan bantuan, dan sekaligus dia dermawan. Nah, itu sebenarnya ada satu pernyataan Xi Jinping, presiden Cina, ketika dia melakukan hubungan telepon ya dengan Perdana Menteri Italia, bahwa apa yang dilakukan Cina ini sebenarnya bagian dari apa yang disebut sebagai Health Silk Road. Health Silk Road ini bagian dari visi besar Cina tentang Belt and Road Initiative. Kalau semua lebih banyak pada infrastruktur, ternyata kesehatan atau Health Silk Road ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari misi Cina tentang BRI, tentang Belt Road and Initiative. Jadi kalau kita melihat Health Silk Road ini dilakukan melalui jalur bilateral, misalnya dia membuka konsultasi dan juga distribusi bantuan, misalnya dengan Malaysia, dengan Filipina, dan juga dengan Yunani dan banyak negara lain. Lalu dilakukan juga Cina dengan melakukan supply alat kesehatan, dan ini yang menarik bagaimana pemerintah bisa bekerja sama dengan korporasi. Bagaimana Alibaba misalnya dengan Jack Ma Foundation itu bekerja secara intensif, dan mereka menyebut sebagai ini adalah Beijing Aid. Sama-sama menyebut ini tidak sebagai bantuan yang personal ataupun korporasi, tapi ini atas nama Beijing, dan ini juga luar biasa. Kemudian juga kita melihat ada mobilisasi dari Huawei. Kalau kita lihat Huawei menjadi satu bagian dari Belt and Road Initiative sebagai bagian dari korporasi yang terlibat dalam visi besar Cina itu. Kemudian ada bantuan ekonomi tentu kepada negara-negara yang dianggap secara ekonomi mereka perlu insentif dari negara lain. Nah, selain bilateral juga melalui multilateral, kita melihat bagaimana G20 digunakan oleh Presiden Cina sebagai tempat dia untuk menyampaikan apa pencapaian Cina dan apa yang bisa disampaikan atau dibantu diberikan kepada dunia dari Cina. Dan tidak hanya G20, di ASEAN juga begitu. Melalui representatifnya, Cina terus-menerus menyampaikan bahwa isu tentang pandemi atau fenomena tentang pandemi ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi ada semacam tagline yang saya temukan dalam beberapa media, bahwa Community of Common Destiny for Mankind ini adalah sebuah tagline untuk menghadapi pandemi yang sekarang sedang terjadi. Mungkin itu dulu Pak Ade, nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ratih atas uraiannya tadi, menarik sekali tentang bagaimana suatu negara yang memang besar mengkapitalisasi pandemi ini sebagai resources baru untuk menggerakkan powernya. Sebelum itu mungkin ada beberapa tamu lagi yang perlu disapa, Prof. Tirta, silakan. Oh ya, baik, terima kasih. Luar biasa ya, saya harus sampaikan per detik ini saya bicara partisipannya udah 127, ya, 128. Ya, jadi terima kasih ada Pak Kasan ya, Pak Dir hadir juga, jadi akses terhadap diplomasi dan juga didengar langsung oleh Kemenlu. Ada juga nih beberapa, ada Mas Noto ya dari FPCI, ada teman-teman dosen dari BINUS, Pak Arisno, Bu Lydia, teman-teman yang lain. Ada juga kawan saya Pak Wisnu Broto yang sekarang sedang S3 di Amerika. Ada juga Bu Ratih Kabinawa yang di Australia. Nah, ini artinya
kita sudah menjadi satu komunitas yang menjadi diskusi ini menarik banyak orang. Saya kira ini kesempatan yang baik. Baik, saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada beberapa yang belum saya sebut, tapi nanti silahkan bisa menyampaikan pandangannya bila memang ingin menyampaikan. Saya lanjutkan ya, Pak Ade, kita lanjutkan ya ke Mbak Bella untuk menyampaikan dari aspek mungkin lebih digarisbawahi tata kelola untuk health ini pandemik. Kita kemarin membahas tulisan Mbak Bella yang sangat menarik sekali, mungkin bisa di sharing, dibagikan kepada teman-teman. Terima kasih. Silakan Mbak Bella.